Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Matholibul Huda Melongo. Pada pagi ini adalah pertemuan yang ke-7. Setelah kemarin pertemuan yang ke-6 kita melakukan penilaian harian 1. Pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas biografi tokoh pendiri organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. 1. Menceritakan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, menjelaskan peran dan jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang ketiga, menjelaskan alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan diberi gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Di sini nanti Bu Is akan menjelaskan hanya secara singkat, dan silakan kalian membaca buku atau sumber-sumber lain untuk mengembangkan wawasan kalian. Yang pertama, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Kemudian ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Kemudian riwayat hidup secara singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejak kecil beliau sudah dididik di lingkungan pesantren, karena memang kedua orang tuanya adalah orang-orang yang taat beragama. Kemudian ketika berusia 15 tahun 1883, beliau sudah menunaikan ibadah haji yang pertama. Kemudian bermukim di sana selama 5 tahun untuk mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Kemudian tahun 1888 pulang ke kampung dan diangkat menjadi khatib. Tahun 1902 sampai 1904 melakukan ibadah haji lagi, yaitu yang kedua, dan bermukim 2 tahun, berarti di sana mendalami ilmu agama lagi. Kemudian sepulangnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan seorang wanita sholihah yang bernama Siti Walidah. Kemudian pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 Masehi dan dimakamkan di Karangkajen atau sekarang terkenal dengan Karangkuncen, Yogyakarta. Selanjutnya, apa jasa-jasa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Setelah kita banyak membaca referensi-referensi, tentunya banyak sekali jasa-jasa beliau yang semua itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Antara lain jasanya adalah 1. Mendirikan organisasi Muhammadiyah, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi ini beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Pemikiran beliau, Islam harus dikaji secara modern sesuai dengan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Dan Al-Quran itu harus dipahami maknanya, tidak hanya dibaca saja. Itu pemikiran beliau sehingga mendirikan organisasi Muhammadiyah yang bergerak di bidang
kemasyarakatan dan pendidikan. Kemudian yang kedua, mendirikan sekolah agama. Mendirikan sekolah agama dengan memberi pelajaran pengetahuan umum. Artinya memasukkan agama pada sekolah-sekolah umum. Kemudian mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Jadi ini adalah tempat-tempat umum, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum. Selanjutnya melakukan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajaran utamanya adalah bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian melarang ziarah kubur dan perlakuan berlebihan terhadap benda-benda pusaka. Juga memurnikan agama Islam dari ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Selanjutnya, mendirikan organisasi kewanitaan bersama istrinya yang bernama organisasi Aisyah. Kemudian juga mendirikan organisasi yang bernama Hizbul Waton untuk menampung para pemuda atau pandu yang sekarang istilahnya pramuka itu. Kemudian beliau merupakan tokoh pembaharu Islam dan pahlawan kemerdekaan nasional. Selanjutnya, mengapa beliau diberi gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional? Itu ada beberapa dasarnya. Satu, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa yang terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Alasan yang ketiga, organisasi Muhammadiyah yang dipelopori merupakan amal usaha sosial dan pendidikan yang sangat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, organisasi kewanitaan yang didirikan bersama istrinya yaitu organisasi Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Itulah 4 hal yang menjadikan dasar atau alasan sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dijuluki atau diberi gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.